Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca, saya Sanas Fahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Sering banget yang bilang kesulitan menemukan puisi-puisi penyair Indonesia. Ya, karena memang buku puisi dicetak terbatas. Yang dicetak banyak penyair-penyair yang punya nama besar kayak Sapardi, bukunya laku, itu pun setelah sekian puluh tahun terbit perdana baru dicetak ulang, dan karena satu dan lain hal bukunya jadi terkenal laku. Atau Rendra atau Khairil yang untungnya juga nggak banyak puisinya, hanya 70 sekitar, dan hanya satu buku. Nah, karena itulah maka saya punya inisiatif menyelenggarakan sebuah website yang memuat puisi-puisi Indonesia yang menurut saya layak menjadi rujukan bagi siapapun yang ingin menulis puisi dengan baik. Nama situsnya haripuisi.com, www.haripuisi.com. Itu berisi puisi-puisi penyair Indonesia dari Hamzah Fansuri sampai yang termuda yang bisa saya lacak, dan masing-masing penyair hanya saya pilih 5 puisi yang menurut saya menyumbangkan cara ucap dan cara menggarap tema yang memperkaya puisi Indonesia. Jadi sama semua, Khairil 5, Tarji 5, Sapardi 5, Rendra juga 5. Yang tentu kesulitannya kalau untuk penyair-penyair besar seperti itu, yang 5 itu yang mana ya gitu. Penyair-penyair yang baru, yang muda, relatif lebih mudah, karena begini, misalnya tema maut misalnya, kalau temanya itu menurut saya setelah saya baca gitu menyumbangkan sesuatu yang baru, cara ucap yang baru, maka itu akan saya pilih dari sekian penyair yang menulis yang saya temukan, yang saya baca. Jadi baca aja haripuisi.com, gratis. Tentu tidak lengkap. Kalau Anda tertarik dengan satu penyair gitu, Anda bisa mencari bukunya. Tapi paling tidak 5 puisi yang saya pilih dari si penyair itu menurut saya layak untuk jadi referensi awal. Saya penting banget buat saya mengetahui umur atau tahun lahir dari si penyair, karena dengan begitu terpetakan, oh siapa lahir kapan, mulai menulis puisi kapan. Sedapat mungkin saya menyebut sumber puisi dari mana gitu. Nah, dari mana sumbernya? Dari macam-macam, dari buku terutama, dari majalah-majalah lama, dari website, dari koran-koran, dari mana saja saya menemukan puisi gitu. Saya misalnya sekarang ada penyair A nih, saya pengen mencari sajaknya yang menurut saya dia cukup lah untuk saya pilih puisinya untuk saya tampilkan di situs haripuisi.com. Maka saya kemudian mencari bukunya, mencari antologi puisi bersama yang memuat sajak-sajaknya, mencari sedapat mungkin majalah yang memuat puisi-puisinya atau website yang memuat puisinya. Jadi di mana-mana bertebaran mencari. Ya tentu saya harus membaca sebanyak-banyaknya. Kalau bisa semuanya tentu gitu, tapi mungkin saya juga tidak punya waktu semewah itu untuk mencari puisi yang bersangkutan gitu, maka sebanyak mungkin saya membaca. Kalau misalnya setelah memutuskan 5 puisi dari si penyair A itu, kemudian kelak ketika menemukan puisinya yang lebih bagus daripada yang 5 itu, saya akan mengganti puisinya dengan puisi yang lain. Jadi
Situs itu saya niatkan, saya ikhtiarkan untuk menjadi referensi, membantu siapapun penyair hari ini yang ingin mencari referensi yang cukup dari penyair-penyair Indonesia. Hari ini sudah 1.600 puisi lebih, bagi 5 deh, itu berapa penyair tuh. Target saya akan ada 5.000 puisi di situ. Artinya akan ada 1.000 penyair di website haripuisi.com itu. Saya memang meniatkan website itu sebagai sebuah konsepnya adalah antologi tumbuh, saya bilang. Terus menerus akan bertambah. Setiap kali saya menemukan penyair baru, setiap kali saya menemukan puisi baru yang menurut saya, ya itu tadi, 2 kriterianya, menyumbangkan gaya ucap dan cara menggarap tema yang memperkaya puisi Indonesia, maka saya akan masukkan. Saya akan menambahkan puisi di website haripuisi.com tersebut. Kapan itu tercapai 5.000? Saya nggak tahu kapan. Saya terus aja mencari, membaca, karena tanpa website itu pun saya membaca puisi, saya membeli buku puisi, saya membaca puisi, mencari website, membaca di surat kabar. Saya sudah melakukannya sejak Desember 2016, artinya sudah 4 tahun. Kapan itu tercapai 5.000 puisi, 1.000 penyair juga nggak tahu. Senyamannya aja, sepelacakan aja gitu, setersedianya energi dan waktu saya untuk melakukan itu. Apakah itu pilihan yang terbaik? Enggak, pasti ada orang lain yang bisa melakukan itu dengan lebih baik. Pasti ada yang bisa melakukan itu dengan lebih baik. Apakah 5 puisi itu cukup mewakili si penyair? Pasti tidak cukup. Tapi saya memutuskan untuk memilih 5 saja. Itu cukup banyak gitu. Saya merujuk ke antologinya Tonggaknya Linus Suryadi, terbit tahun 87. Saya banyak merujuk puisi di situ juga. Nah, di situ 4 buku, 4 jilid gitu, dan masing-masing jilid itu ada 45 penyair, jadi sekitar 180 penyair. Kalau rata-rata 10 puisi per penyair, kayaknya sekitar itu deh. Maka di buku 4 jilid buku Tonggak itu ada 1.800 puisi. Itulah saat ini menurut saya buku antologi puisi dengan jumlah puisi dan jumlah penyair terbanyak di Indonesia. Terbit tahun 87. Jadi tahun 87 sampai hari ini belum ada yang menyaingi itu. Saya tidaklah bermaksud untuk menyaingi buku antologi Tonggaknya Linus itu, tidak gitu. Niat saya hanya itu tadi, menyediakan sebuah situs yang berisi puisi-puisi yang bisa menjadi rujukan siapapun penyair Indonesia hari ini, atau orang yang ingin mempelajari puisi Indonesia, atau orang yang ingin menjadi penyair di Indonesia dan mencari rujukan puisi Indonesia itu sudah seperti apa sih yang pernah digarap oleh penyair terdahulu. Nah, itu saja. Karena saya ketika memulai menulis puisi merasakan itu sangat perlu. Mudah-mudahan website www.haripuisi.com bisa memenuhi harapan dan kebutuhan itu. Selamat berkunjung ke website tersebut. Ketemu lagi di vlog berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.